di zaman besok itu misalkan antara baik dan tidak itu lebih banyak baiknya, yang tidak ini berarti diberi kesempatan untuk menjadi baik. Setidaknya itu orang elek-elek banget, elek itu orang elek-elek banget. Aku nggak sadar sebenarnya, pengen lihat pergantian 2024 itu kira-kira apa yang akan penting terjadi. itu kita persiapkan. Ada banyak ini tokoh yang mulai mengatakan bahwa nanti itu tak akan ada presiden ke-8. Nah, pandangan atau keyakinan Mas Dinas sendiri bagaimana Mas terkait dengan hal itu Mas? Ya perubahan alam. Perubahan tatanan kehidupan ya? Lanjut lagi. Kalau yang namanya perubahan alam pasti pemerintah berkafir, bang we bubar, Iya Mas. kantornya heran habis. Dan personelnya apa masih ada? Yang lanjutkan ya orang yang kan ada saatnya alam semesta ini menyisihkan lawan, menyisakan yang bertahan. Jadi yang bertahan ini ya sing lanjutnya kok sing enek tuh. Lah sing rana apa ya enggak. Sekarang gini aja. Ini seru ya, ini di dalam pemerintahan. Sehat enggak? Enggak. Negara ini sudah sehat enggak? Enggak, parah ini Mas. Ibarat telur itu gosok. Nah, itu perkara busuk itu urusan Gusti Allah. Jadi sepenting jaga ucapan kita ojo sampai ngomong elek. Penting kita membaca aja, membaca. Intinya kan sudah gak sehat kan gitu. Sekarang gimana? Pemerintah aja kita nggak paham dengan hidup. Kamu kok urip iki kudu mimpin wong akeh. Kan gitu. Mimpin wong akeh kan kudu ngerti sejatine wong menungso. Kamu kok urip ben tentrem iki dununge ana ning atine awake dhewe menungso. Karena pendidikan nilai tidak dicerminkan. Apa ada pendidikan yang sekolah-sekolah mengajarkan tentang pendidikan nilai? Emang secara teori, mungkin secara agama seperti ini, tapi secara penerapannya sehari-hari kan nggak ada prakteknya. Orang belajar diri sendiri dari diri masing-masing, makanya hanya orang-orang yang terpilih, orang yang bisa memahami, orang yang bisa introspeksi diri, rumangsani salah, rumangsani oke kekurangan, justru orang itu yang baik kan gitu. Nek rumangsa pinter lah repot kan gitu. Orang kalau rumangsa pinter itu kan berarti egonya yang dikedepankan malah diabaikan. Jadi gugu karepe dhewe. Jadi kalau kita rumangsani salah, oh iya aku iki enak. Oke wong ki ngepit cakyaan. Aja sok ngelok ngono kadang awake dhewe yayaan yo entar ora sadar kan gitu. Yang kan gitu. Jadi kita terapkan dalam di kehidupan sehari-hari, kurangi untuk mencaci maki orang. Kalau ada orang salah ya didongake wae. Muga-muga wong kae tang elingan. Ya enekmu narimu. Kan gitu. Mendoakan ini positif. Itu dengan sendirinya kita akan menyatu dengan alam. Jadi tujuannya alam itu sifatnya ya, semesta itu sifatnya tuh asih, damai. Udah itu aja, nggak usah lain. Kalau orang bisa mendalami dua ini, asih menuju kedamaian, ya wis, itu akan menjadi kesuksesan dalam kehidupan yang sebenarnya. Meskipun orang baik, tapi ketika kemudian dia tidak bisa menyatu dengan alam, tetap dia akan nggak masalah. Baik itu ada dua kemungkinan, baik yang tersadari atau memang karena sifat. Kalau baiknya itu kita benar-benar menyadari, oh oke kekurangan, aku masani ini juga. Tapi kalau baik memang dasarnya sifat itu akan tertuntun dengan sendirinya, terarah, akhirnya jadi paham juga. Tapi kalau baiknya, nah wong baik kan pasti terarah toh. Nek baik tapi jek nglarani atine wong padha wae to.
kadang-kadang luput karena tidak tersadari mau kan gitu. Ketika guru-guru itu terjadi nih mas, dan alam itu terjadi nih mas, kalau kemudian orang-orang yang tidak menggunani dalam tanda kutip bagi alam semesta, bagi alam lah ya, nggak bisa menyatu dengan alam, intinya kan yang akan selamat ini kan saya melihat secara general itu kan orang-orang yang baik. Nah, terus dunia ini kalau yang tersisanya orang-orang yang baik aja kan nggak imbang, padahal baik dan buruk itu kan hakikatnya kan. Jadi gini, sebenarnya itu gini, antara yang baik dan tidak itu lebih banyak yang baik. Itu ya, nah, itu rasional itu. Nah sama saya sing apik karo sing elek. Iya. Dibalik tok asine. Oke. Jadi Oke. kurvanya itu dibalik. Betul. Sepakat. Grafiknya dibalik itu ora tek langsung Iya. dulu. Wah, Rasional. ngeri no. Kayaknya swarga tenan. Jadi mang berarti kalau orang yang di zaman besok itu misalkan antara baik dan tidak itu lebih banyak baiknya, yang tidak ini berarti diberi kesempatan untuk menjadi baik. Setidaknya itu orang elek-elek banget, itu orang elek-elek banget. Aku nggak sadar sebenarnya, pengen lihat pergantian 2024 itu kira-kira apa Yang akan penting terjadi. itu kita persiapkan dulu. Biasa seperti yang saya tanyakan, kita lakukan kewajiban terlebih dahulu daripada kita mengharapkan hak. Siap. Nah itu kalau kita mengharapkan hak, kalau kita nggak bisa menjalani kewajiban, yo nek kelakon selamat, nek ora kan gitu. Harapan hanya sia-sia toh, hanya sebatas sama apa lisan kan gitu. Nah makanya kan, caranya aku ben iso. Ya aku ngelakoni itu minta apik, berbuat kebaikan, ya tetap enek pangroso, terus ninggal dengan ibu-ibu kayak kok misalnya ya itu rasa, terus enek alam. Misalkan ada teman saya itu dia pun bikin bibit, jadi bibit tanaman itu ya dia bikin sendiri, sudah besar ditaruh di tempat-tempat itu, dia nanti jadi pohon rindang. Itu bukti rasa cintanya pada alam semesta. Saya bumi tidak di sini di penak. Apa pernah ngerti karo bumi kan gitu. Wujud konkretnya kasih terhadap alam. Tapi saya teringat ini cerita tentang Romo Barada itu mas, yang katanya utangnya sampai 500 juta dan kemudian izin sama Bunda Ratu melukis Bunda Ratu. Itu ceritanya gimana ya mas? Coba mas. Awalnya itu Romo itu dulu Romo itu apanya panjenengan gitu? ya sudah seperti saya anggap bapak saya sendiri. Karena itu tadi hidup itu perjalanan orang kan macam-macam ya. Kalau sing macam-macam lah. Dulu itu pengusaha batik di Bali. Nah karena mengirim barang di luar negeri, kebetulan pas nggak tahu perang apa itu, bawa berapa koin ke kontainer di luar negeri, kebetulan kena bom barangnya sebagian. Akhirnya kan datangi joli barangnya kancane kan. Ya, akhirnya dia terus lari ke Jawa. Dia pokoknya topong rame karo menelusuri pantai selatan dari arah timur ke barat sampai pokoknya niatnya yang ditunjuk para leluhur dan bisa ngarutang kan membalikkan itu. Nah, kita sampai ke Parangkusumo, yang ketemu Ibu Ratu tak lukis tujuannya Di Parangkusumo ya, terus akhirnya melukis ya, kebetulan anak buahnya Pak Sarno itu Pak Mordiono gitu loh. Pak Mordiono ya iyalah, akhirnya dibawa, bilang kebutuhannya piro 500 juta, akhirnya dibeli 500 juta kan enak. Dan setelah itu akhirnya melanjutkan perjalanan spiritual sampai sekarang. macam Ya macam-macam kisahnya spiritual itu. Jadi diperjalankan ya. Mas, nah kalau gini, kan banyak orang lihat tayangan spiritual Jawa ini kan bermunculan banyak banget. Nah, terkadang orang ini kan bingung mau niru yang ini, nanti sana persepsinya beda lagi, sini rumus lakunya beda lagi. Nah, Kuncinya kan anak Om.
Gimana itu mas? Suwung. Suwung itu ya kayak saya tadi loh, saya suwung. Saya orang mikir kono kini kiwotan sing kancane saya ora tak gagas. Nek lah kan sing teko kan berarti ora karepku kan gitu. Berarti karepe kono. Nek karepku kan berarti aku beli pamrih. Iya. Berarti nek pamrih berarti urung iso suwung. Nah gitu. Misalkan gini. Ini soal rezeki ya. Iya. Rezeki kan orang materi tok ya. Semua yang namanya rezeki itu sesuatu yang membuat hati kita senang, itu rezeki. Oh, saya pikirin rezeki duit. Duit, ya mas ya. Kan gawe hati nggak ada seneng itu rezeki.